Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Allah berpesan yang sering kita dengarkan di mimbar Jumat. Di penghujung ayat yang ada di dalam surah Ali Imran, saya potong ujungnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Untuk menggapai target itu tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan tafaqquh, atau bahasa kita mempelajari fikih. Semua fikih, fikih thaharah, fikih shalah, fikih siyam, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang harus kita tafaqquhi. Karena dengan jalan itulah kemudian kita bisa mengantarkan diri kita sampai pada tingkatan saat Allah mewafatkan kita dan kita dalam keadaan berserah diri. Begitu pula meskipun kita setiap hari sudah thaharah, wudu, setiap hari sholat, masih tetap dibutuhkan itu. Setiap tahun kita puasa Ramadan, setiap tahun di penghujung terakhir dari bulan Ramadan kita i'tikaf, kita dibutuhkan tetap tafaqquh, mempelajari fikih. Untuk apa? Sebenarnya satu alasan yang bisa mengantarkan kita pada tujuan yang dipesankan oleh Allah itu adalah agar yang kita lakukan tidak cenderung dengan apa yang kita ingini, tapi yang kita lakukan cenderung mengikuti dan memperturutkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat kita, puasa kita, wudhu kita, i'tikaf kita, semua ibadah kita itu dalam rangka mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tatkala itulah kemudian kita mengantarkan apa yang kita lakukan itu mendekati kebenaran, atau terus kita berupaya mendekati kebenaran. Nah, pagi ini juga sama, meskipun kita sudah masuk di 10 hari terakhir, hari kedua, sejenak kita memperhatikan tentang fiqhul i'tikaf, ya, fikih i'tikaf. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman menceritakan kepada kita tentang nabinya Ibrahim di surah Al-Baqarah, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ketika kami ciptakan untuk kami tunjukkan fungsi dari keberadaan Al-Bait yang kemudian bernama juga masjid, masabatan linnas, tempat untuk berdiam, wa amna, dan di situ ada satu ketenangan. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu musola. Ada kata min, berarti di bagian dari makom Ibrahim itu musola. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami perintahkan kepada dua utusan kami yang bernama Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya, hendaklah membersihkan, mensucikan rumahku. Untuk apa? Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, jika itu terkait dengan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya dan ada makom Ibrahimnya.
dan secara umumnya akan masuk di dalamnya masjid kita ini adalah tidak ada tawafnya, tapi lil akifin, bagi orang-orang yang beriktikaf. Warrukai sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, itu secara umumnya. Secara khususnya tawaf itu hanya ada di Masjidil Haram. Nah, karena ayat inilah yang kemudian Rasulullah SAW ketika memiliki masjid selain dari Masjidil Haram, maka Rasulullah menjalankan i'tikaf. Sebenarnya i'tikaf itu secara bahasa adalah ats-tsubutu ala syai'in. Jadi berdiam atas sesuatu atau al-amalu, mengerjakan sesuatu, li syai'in, untuk sesuatu, atau syai'un minal amali, tetap pada suatu amal. Hanya saja kemudian para ahli fikih, para ahli ilm mengatakan i'tikaf yang dimaksudkan di dalam syariat Islam itu adalah ats-tsubutu fil masjid, berdiam diri di masjid, yabtaghi, mencari fima yardahullahu, apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Inilah yang kemudian perlu kita fahami, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan i'tikaf itu dalam rangka memuliakan rumahnya, memuliakan masjid sebagai rumahnya, dan kemudian yang memuliakan itu akan mendapatkan kemuliaan dirinya. Jadi kalau masjid itu rumah Allah, kita muliakan bukan untuk memuliakan Allah, Allah tanpa kita sudah mulia. Tapi ketika kita memuliakan rumah Allah dengan i'tikaf, itu sebenarnya kita memuliakan diri kita. Apakah kemudian rumah Allah jika kita tidak muliakan tidak mulia? Tetap. Segala jenis ibadah yang dilakukan oleh manusia, ketika dia melakukan, maka yang dilakukan itu adalah kembali kepada dirinya, bukan untuk Allah, tetapi untuk diri masing-masing pelakunya. Karena itu syariat i'tikaf yang ada di masjid ini adalah dalam rangka memuliakan pribadi-pribadi yang mau beriktikaf, memuliakan rumah Allah, untuk memuliakan dirinya sendiri. Karena untuk sebuah kemuliaan tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam mensyariatkan syariat i'tikaf. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam i'tikaf ini adalah an-niyah. Niat taqarruban ilallah, bukan untuk saingan. Jadi kalau masjid mengadakan i'tikaf jamaahnya, maka bukan untuk saingan. Kita dulu tahun kemarin masjid ini penuh i'tikaf, sekarang sepi, gimana takmirnya? Wah, bukan untuk itu, bukan. Kalau kita beriktikaf adalah yang penting dan yang utama adalah menjaga niat kita. Untuk apa? Kembali memuliakan diri kita dengan memuliakan rumah-rumah Allah. Apalagi di bulan yang mulia, di sepenggal terakhir atau di sepertiga terakhir dari bulan tersebut, yang Allah memuliakan dengan diberikan penghargaan 1000 bulan. Siapa yang ingin mulia, ya muliakan dirimu dengan cara Allah. Inilah yang kemudian ikhlasul amal itu penting, bukan untuk jor-joran, bukan untuk saing-saingan, bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk pamer-pameran. Ini yang penting. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat i'tikaf itu di baitnya, di rumahnya. Karena
Aisyah memberikan petunjuk di dalam riwayat Abu Dawud dan Darul Qutni dengan kedudukan riwayat tersebut sahih, mengingatkan as-sunnatu 'alal mu'takif, aturan di dalam orang-orang yang beriktikaf itu adalah disebutkan alla ya'uda al-marid. Ketika beriktikaf jangan sampai kemudian melakukan kunjungan orang yang sakit atau besuk. Wala yattabi'ul janazah, dan tidak mengikuti jenazah untuk dikuburkan. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan wala yashhadu janazah. Jadi tetap di masjid. Kemudian wala yakhruju li hajatin, tidak keluar untuk satu hajat illa ma la budda lahu, kecuali yang harus dilakukan dengan itu. Ini kata Aisyah. Kemudian ditambahkan wala yamassa imra'atan wala yubashiruha, atau dalam riwayat yang yubashiruha, tidak memegang-megang istrinya dan juga tidak menggaulinya. Lalu Aisyah menutup penjelasannya dengan wala i'tikafa illa li shaimin, tidak ada i'tikaf kecuali untuk mereka-mereka yang berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Kalau masjid itu masjid agung gimana, bukan masjid jami'? Ya sama saja, karena Aisyah mengatakan masjid jami' itu adalah masjid yang biasanya jami', orang itu berkumpul untuk mengadakan sholat Jumat di dalamnya. Hanya sebagian kemudian berpendapat bagaimana kalau di masjid-masjid kecil yang di dalamnya tidak digunakan untuk Jumatan. Maka para ahli ilmu mengatakan sah. Ya. Bagaimana kalau kemudian di Masjidil Bait, di masjid-masjid yang ada di rumah, disebut Masjidil Bait karena Rasulullah pernah datang ke salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, dan diminta untuk meresmikan masjid rumahnya, meminta Rasulullah, ya Rasulullah, sudikah kiranya Anda memberikan sebuah penghormatan pada tempat yang kujadikan sebagai sholat, tempat untuk aku sholat di rumah ini. Maka Rasulullah menggelar sajadah, lalu sholat 2 rakaat, maka itu disebut dengan Masjidul Bait. Kalau ini adalah terkait Masjidul Bait, maka dia tidak termasuk di dalamnya. Ya, dia tidak termasuk di dalamnya. Karena itu kemudian i'tikaf dilakukan di masjid yang secara umumnya dikategorikan sebagai masjid jami', itu aula, lebih utama. Ini adalah terkait dengan istilah yang digunakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan wala i'tikafa, tidak ada i'tikaf illa fi masjidin jami'. Kalau masjid ini bukan masjid jami', tidak bisa, karena teksnya ini masjid jami' ini, bukan gitu. Jadi sekali lagi, masjid jami' itu adalah masjid yang oleh syarah Aunul Ma'bud, di syarahnya Sunan Abu Dawud itu disebutkan karena orang-orang yang beriktikaf jika berada di masjid jami' itu tidak perlu keluar untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi dia tetap saja di situ. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ahli ilmu di bidang fikih mengatakan seberapa lama kita harus beriktikaf. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i itu tidak membatasi waktunya, meskipun sebentar.
tidak membatasi waktunya. Hanya saja Imam Malik mengatakan ada haddul waqt, ada satu batas waktu, paling tidak 1 hari atau 1 malam. Bagaimana kita menghitung 1 hari dan 1 malam? Ya, maka malam itu berada dalam masjid atau hari itu ada dalam masjid. Hanya saja kita merujuk kepada kebanyakan para ahli ilmu, para ulama fiqh mengatakan bahasanya tidak ada batasan untuk orang yang beriktikaf meskipun itu sebentar. Yang penting dia melaksanakan betul-betul thalaban ridha Allah, mengharapkan ridha Allah dan berada di masjid. Lalu ditambahkan para ahli ilmu, maka hendaknya dalam keadaan suci. Ya, ini adalah di antara adab-adab yang perlu diperhatikan. Sampai Allah sendiri kemudian berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan sampai kemudian mengusik-usik istrimu ketika kalian dalam keadaan i'tikaf. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini di antara syariat-syariat i'tikaf. Pada dasarnya adalah setelah adanya niat yang soleh, yang tulus, yang baik, yang murni, ada satu al-ijtihad atau al-jid, kesungguhan saat i'tikaf itu untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah sukai. Dan para ahli ilmu tidak membatasi sesuatu ibadah yang apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah sungguh-sungguh melakukannya. Kalau biasa baca Al-Quran itu adalah kemudian membunyikan sesuai dengan lambang-lambang huruf yang ada dalam Al-Quran, maka untuk menambah kesungguhan dalam i'tikaf adalah dampingi dia dengan makna terjemahan paling tidak, sehingga kita tahu apa yang difirmankan oleh Allah itu kita faham. Ketika memang di situ dia ancam dengan azab, paling tidak kita kerutkan dahi itu dan kemudian kita mohon perlindungan dari Allah. Tidak diam saja baca Al-Quran, sudah diancam azab juga diam, dikasih kabar gembira juga tidak reaksi apa-apa. Bagaimana mau bereaksi? Tidak faham. Untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam membaca Al-Quran, diantaranya seperti itu. Itu namanya tartil. Ya, tartil itu membaca apa yang ada di dalam lambang-lambang huruf Al-Quran. Saat kita membaca, kita bisa meresapi apa yang kita baca, itu namanya tartil. Nah, maka Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Itu menunjukkan kesungguhan kita membaca Al-Quran. Kalau menunjukkan kesungguhan kita di dalam sholat, misalnya kita lakukan dalam i'tikaf itu kita sholat, kesungguhan sholat kita, maka sholat itu seakan-akan kita tidak mau berpisah dengan Allah, karena dalam sholat itulah letaknya kedekatan kita dengan Allah. Sehingga Rasulullah memberitahukan, aqrabu ma yakunul abdu indallahi wa wasajid, yang paling dekat seorang hamba, paling dekat seorang hamba itu kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Sehingga Rasulullah memerintahkan fa'akthirud du'a fihi, di dalam riwayat Muslim, perbanyak doa. Nah, saat itu karena sungguh-sungguh, maka kita memperpanjang sujud kita, memperpanjang rukuk kita, memperbaiki sebaik mungkin sholat kita. Ini menunjukkan kesungguhan. Begitu pula terkait dengan wird atau zikir yang kita sebut dengan asmaul husna atau kalimat thayyibah. Maka jangan hanya kemudian kejar target 1000 dengan subhan. Apa subhan? Kenapa kita tidak baca dengan
seakan-akan kita memanggil seorang yang betul-betul kita sayangi. Subhanallah, subhanallah. Dengan kesungguhan dan merasa kita sebut ada di hadapan kita yang kita sebut, yang kita puji ada di hadapan kita yang kita puji, dan yang kita mintai ampunan, kita mintai maaf ada di hadapan kita. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi dalam zikir kesungguhan itu nampak sekali. Kita pamerkan di hadapan Allah, bukan kita pamerkan kepada manusia. Untuk apa? Untungnya apa? Dapat apa? Kita pamerkan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, fa'arullaha bi khairikum. Pamerkan apa yang bisa kamu lakukan dari kebaikan. Pamerkan kepada Allah. Ini loh ya Allah, engkau berikan aku kesehatan, engkau berikan aku kesempatan hidup, kupamerkan kepadamu. Meskipun tidak kupamerkan, engkau maha tahu. Tapi untuk itu kita lakukan karena Rasulullah memerintahkan kita, fa'arullaha bi khairikum. Pamerkan kepada Allah apa yang bisa kamu lakukan dari kebaikan. Itu jidnya, kesungguhan di dalam melakukan ibadah pada saat kita beriktikaf. Dan yang lainnya adalah kita mengikuti adab-adab seperti menjaga kebersihan masjid, karena Allah sendiri memerintahkan Rasulullah Ibrahim dan Rasulullah Ismail ang-tahhira, jangan dibiarkan masjid kita ini kotor, kumuh, karena ada i'tikaf. Tetap dijaga kebersihan masjid, dan ini adalah rumah Allah. Itu inilah diantara yang perlu kita fahami di dalam fiqhul i'tikaf. Kita memahami apa yang harus kita lakukan dalam i'tikaf. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang dijanjikan di dalam Lailatul Qadarnya, ketika kita memang memuliakan diri kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam syariat i'tikaf ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan ini benar-benar dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita butuh Allah, kita butuh dekat dengannya untuk kemuliaan diri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.